dipakai untuk musik, makin lama makin dalam ke dalam musik, makin nggak ngerti saya apa musik itu. Benar Mas Adi ya? Kalau ditanya apa Mas musik itu, nggak ngerti saya apa itu. Kok makin lama makin nggak tahu, makin kita dekati esensinya makin nggak tahu ya. Tapi saya pikir musik itu harus didekati untuk bisa lebih menjelaskan. Saya pikir harus didekati dari hakikatnya, bukan dari objeknya. Saya titir Plato. Plato bilang katanya musik adalah ide. Benar. Saya kemudian menulis musik adalah konsep. Musik adalah etnis dan sebagainya. Ini silakan baca sendiri. Ada benarnya. Tapi itu kemudian diluruskan oleh Aristoteles. Musik bukan ide, tapi kesadaran. Jadi musik itu adalah sebuah kesadaran. Benar juga. Sebab apa? Itu tadi. Orang yang bilang bahwa musik buat dia adalah klasik, yang lain sampah, dia hanya sadar musik klasik, yang lain tidak disadari kan. Pendengarannya tertutup untuk musik yang lain. Begitu juga untuk musik yang tokoh kita kontemporer itu, ada musik tapi neglect. Tetapi tidak dibikin valid, invalid. Musik klasik tidak ada gunanya. Jadi kesadaran kita tentang objek, kesadaran kita tentang objek yang kita hadapi itu yang kemudian menyadarkan bahwa sesuatu itu ada karena kesadaran kita, bukan karena ide saja. Kemudian juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, betul kesadaran dan betul ide. Akan tetapi kesadaran dan ide Anda itulah yang menentukan tingkat inteligensi Anda. Menurut Kant, saya juga bingung, tuh gimana musik banyak sekali deh. Kalau Anda cuma dalam tanda kutip ya, mohon maaf, menyukai musik tanjidor, ya inteligensi Anda, inteligensi tanjidor. Ya ini bahasa semantik, saya minta maaf, bukan maksud saya untuk menghina. Kalau Anda hanya suka keroncong ya, disitulah tingkat level kesadaran inteligensi Anda. Begitu seterusnya. Tapi ya susah kalau musik dibikin klasifikasi seperti itu. Dibikin kategori seperti itu. Saya bilang saya menyukai semua musik. Dangdut pun saya nikmati, asal baik. Buat saya musik itu yang baik. Biar musik klasik kalau mainnya jelek ya jelek pun. Saya tidak suka. Lebih baik saya mendengarkan pop atau jazz yang baik daripada musik klasik yang dimainkan jelek kan, gitu kan. Jadi dengan begitu, ya saya menyukai semua banyak macam musik. Tapi menurut klasifikasikan, kalau saya menyukai banyak musik, artinya saya orang bingung. Nggak masuk kategori mana-mana. Jadi itu susahnya kalau kemudian kita membuat klasifikasi pendekatan musik karena objek-objeknya, bukan karena hakikatnya. Nah, saya akan meloncat pada formulasi yang sampai sekarang ini diajarkan terutama di perguruan tinggi di Indonesia, di sekolah-sekolah musik di Indonesia. Itu dari Aaron Copland. Sebetulnya sebelumnya sudah ada itu, formulasi itu. Bahwa musik harus didekati melalui unsur-unsurnya. Apa itu? Ritme. Kedua, melodi. Ketiga, harmoni. Keempat, timbre atau warna suara. Wah, saya setuju, tapi tidak. Saya oke-oke saja, tapi tidak seluruhnya. Pertama, oleh karena unsur-unsur ini yang dipikirkan ini di dalam konteks musik barat.
Kalau kita bicara konteks barat, ya betul, ada melodinya, ada harmoninya, ada ritmenya, adanya timbre. Timbre itu saya mulai dari timbre dulu, tapi timbre itu ya sesuatu yang natural. Itu dibentuk oleh karena struktur bentuk dan konfigurasi benda yang mengeluarkan bunyi itu. Jadi kalau bentuk saya begini, ya, suara saya ini timbre itu dibentuk oleh karena kerongkongan saya, struktur kerongkongan saya, struktur dalam saya. Jadi sudah dengan sendirinya bahwa timbre itu ada. Dari konteks fisika, kalau dua tekanan yang berbeda dibenturkan, maka akan menimbulkan suatu bunyi. Bunyi itu punya karakter. Yang dimaksud timbre itu adalah karakter. Mengapa suara Anda seperti itu, suara Anda seperti itu, suara perempuan seperti itu. Karakteristik dari suatu bunyi. Ya itu sudah, menurut saya itu nggak usah dibicarakan. Itu sudah secara umum, ya memang begitu. Akan tetapi di dalam musik barat, timbre itu memang sengaja dibentuk. Jadi berbeda dengan kalau kita main gamelan ya. Gamelan misalnya saron, bilah-bilah saron itu kita pukul begini. Bunyinya itu mau dipukul kayak apa kira-kira ya seperti itu. Jadi tidak ada rekayasa pembentukan bunyi. Yang disebut di dalam konteks musik itu sound building. Pembentukan bunyi. Tetapi kalau instrumen-instrumen barat Anda mainkan gitu, ya tidak bisa. Anda mainkan trompet ini harus direkayasa. Konstruksi lidah, bibir Anda dan bagian dalam ini harus direkayasa secara teknis supaya menghasilkan bunyi tertentu. Juga termasuk ini pernafasan dan begitu. Sangat jelas kalau tiup itu mau main saksofon, mau main trompet, mau main oboe, mau main suling, mau main klarinet, mau main apa, itu dibentuk. Jadi timbre itu dibentuk. Yang disebut technical sound building. Jadi lalu ini menimbulkan kericuan yang luar biasa. Kericuan estetik. Sebab kalau kita ikuti bunyi-bunyi instrumen di Prancis dengan di Italia dengan di Inggris berbeda, di Amerika lain lagi. Nah, itu kulturnya itu mempengaruhi apa yang disebut sound building. Begitu juga pemain biolin. Mohon maaf ya, istilah biola itu salah. Mohon mulai hari ini kalau bisa detik ini istilah biola itu berubah. Istilah yang disebutkan biola yang dimainkan oleh Idris Saldi itu bukan biola. Itu namanya violin. Terjemahan dari bahasa Inggris violin, atau dari bahasa Jerman violine, atau dari bahasa Itali violino. Inne dalam bahasa Jerman dan ine dalam bahasa Jerman dan ino dalam bahasa Prancis itu menunjukkan kecil. Jadi violine itu adalah viol kecil. Maka istilahnya violin, violino atau violine saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia karena orang susah melafalkan F atau F ya atau V, jadi B. Jadi saya sebut violin, bukan biola. Lah biola lain lagi karena violin itu adalah violino, violin kecil, maka yang besar. Yang di sini disebut ukurannya agak sedikit kecil, besar, stemanya juga lain, karakternya, timbrenya juga lain, itu disebut viola. Jadi ada dua, violine dan viola. Violinnya yang saya terjemahkan menjadi violin, violanya saya terjemahkan jadi biola. Jadi biola itu bukan biola, biola itu violin. Bisa mengerti ya? Yang kecil itu yang dimainkan Idris Saldi itu namanya violin. Yang ada, yang jarang pemainnya biasanya itu diduduk kalau masa memimpin orkes itu duduknya di sini atau di situ. Kadang-kadang juga di sini.
Kalau yang di sebelahnya Mas